Halo, perkenalkan nama saya Sofinidia Emily dengan NIM 2019 1050 1044 dan saya bersama teman saya Nabila. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Meswari dengan NIM 2019 1050 1042. Yuk ikut kita berbelanja. Wah, sekarang di sini sudah ada supermarket yang lengkap ya. Terakhir aku ke sini hanya ada pasar tradisional. Ya ampun, kamu lama banget ya nggak pernah kesini. Tapi emang sih, supermarket ini baru dibangun juga. Ya udah yuk, cepetan belanjanya. Aku mau tunjukin bangunan-bangunan yang baru di kota ini. Nah, ini dia yang mau aku tunjukin ke kamu soal bangunan baru yang ada di kota ini. Wah, iya, banyak sekali ya bangunan yang baru, tinggi-tinggi lagi. Nah, iya, karena di kota ini sudah ada yang namanya pembangunan berkelanjutan dan juga masyarakat mendukungnya. Wah, aku tertarik dengan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana kalau kita sharing-sharing tentang pembangunan berkelanjutan? Sepertinya seru. Ya udah, ayo sekarang kita ke rumahku buat sharing-sharing mengenai pembangunan berkelanjutan. Ayo Sof, kita sharing-sharing mengenai pembangunan berkelanjutan. Aku barusan sudah searching di Google, dan ternyata pembangunan dapat disebut berkelanjutan apabila memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Memang perlu diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan sangat multidimensi dan multiinterpretasi. Karena adanya multidimensi dan multiinterpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah diarahkan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara bijaksana. Wah, kamu sepertinya tertarik sekali ya membahas mengenai pembangunan berkelanjutan ini. Nah, seluruh kegiatan pembangunan yang terjadi itu tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan berjalan. Nah, aku akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan berkelanjutan tersebut. Yang pertama, tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sudah memumpuni di bidang pembangunan. Yang kedua, adanya kepastian hukum atau peraturan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan. Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam segala hal termasuk pembangunan berkelanjutan. Jika tidak ada partisipasi masyarakat, kemungkinan pembangunan berkelanjutan tidak dapat berjalan dengan lancar. Wah, ternyata faktornya banyak juga ya. Apakah ada strategi dalam pembangunan berkelanjutan? Ya, tentunya ada dong. Untuk menjalankan sebuah pembangunan berkelanjutan, diperlukan strategi di dalamnya. Yang pertama, yaitu pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun, pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif
dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh. Kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Yang kedua yaitu pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti. Yang ketiga yaitu pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Yang keempat yaitu pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini, kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan. Oh, ternyata seperti itu ya. Oh iya, aku barusan searching mengenai permasalahan yang terjadi akibat pembangunan berkelanjutan. Permasalahan tersebut seperti kemunduran kemampuan sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan, dan terkurasnya sumber daya alam seperti perikanan, pertambangan, minyak dan mineral lainnya. Pelaksanaan pembangunan juga menghasilkan produk sampingan seperti limbah, sampah, dan buangan baik dalam bentuk padat, cair, gas, maupun tingkat tekanan dan kebisingan. Yang perlu dijaga adalah agar hasil-hasil sampingan tersebut tidak melampaui ambang batas dan daya dukung lingkungan. Jika daya tampung lingkungan terlampaui, maka struktur dan fungsi dasar ekosistem sebagai penunjang kehidupan akan rusak, dan keberlanjutan fungsi lingkungan terganggu. Keadaan itu akan menjadi beban lingkungan dan sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung beban pemulihannya. Oleh karena itu, pandaya gunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Oh, ternyata pembangunan berkelanjutan itu juga memiliki permasalahan ya. Nah, iya, karena setiap sesuatu yang terjadi pasti ada dampaknya, entah itu positif dan negatif. Ya, seperti pembangunan berkelanjutan ini yang memiliki permasalahan. Aku ada saran nih buat pemerintah supaya dapat menerapkan sistem pembangunan yang berkelanjutan seperti di negara-negara maju lainnya dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman mengenai pembangunan berkelanjutan. Semoga teman-teman paham ya. Tentunya paham dong. Terima kasih ya yang udah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.